Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rizkyana dengan NIM 311910254. Di sini saya ingin menjelaskan tentang investasi reksadana dengan aplikasi Bibit untuk memenuhi tugas interaksi manusia dan komputer. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari simak video berikut ini. Apa yang akan dibahas dalam video ini adalah: 1. Apa itu reksadana? 2. Bagaimana cara kerja reksadana? 3. Apa perbedaan reksadana konvensional dengan syariah? 4. Apa itu reksadana bibit? 5. Jenis-jenis reksadana bibit. 6. Keuntungan investasi di aplikasi Bibit. 7. Bagaimana memilih reksadana yang cocok. 8. Apa itu RiskScore? 9. Bagaimana cara memulai berinvestasi yang cocok untuk investor pemula. 10. Tips buat kamu yang baru memulai atau mencoba investasi. 11. Bagaimana mengumpulkan dana darurat dari gaji. 12. Berapa lama proses pembelian reksadana di Bibit. 13. Apakah reksadana Bibit bisa dicairkan kapan saja? Apa itu reksadana? Reksadana merupakan tempat pengelolaan dana atau modal bagi kumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar. Bagaimana cara kerja sebuah reksadana? Manajer investasi menghimpun dana, kemudian total dana yang dihimpun diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi seperti pasar uang, saham, obligasi, atau pendapatan tetap. Secara berkala, nasabah akan menerima laporan investasi. Kemudian, perbedaan reksadana konvensional dengan syariah. Reksadana konvensional: 1. Pengelolaan tanpa memperhatikan prinsip syariah. 2. Investasi pada seluruh efek. 3. Tidak ada dewan pengelolaan syariah. Untuk reksadana syariah, itu 1. Ada pengelolaan sesuai prinsip syariah. 2. Investasi hanya pada efek syariah. 3. Paham prinsip syariah. Ada dewan pengelola syariah. Nah, apa itu reksadana Bibit? Bibit reksadana adalah aplikasi penyedia reksadana untuk membantu investor pemula memulai berinvestasi. Melalui Bibit, investor bisa langsung investasi secara optimal dengan level risiko yang bisa disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Nah, dalam aplikasi Bibit itu ada jenis-jenis reksadana, yaitu 1. Reksadana pasar uang, reksadana obligasi atau pendapatan tetap. 3. Reksadana saham. 4. Reksadana campuran. Reksadana pasar uang itu adalah jenis reksadana di mana sebagian besar uang yang kamu investasikan akan dialokasikan ke dalam deposito atau surat berharga. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana dengan risiko paling rendah dibandingkan dengan jenis-jenis reksadana yang lainnya. Yang kedua, reksadana obligasi atau pendapatan tetap, di mana mayoritas dana yang kamu investasikan nanti akan dialokasikan ke obligasi milik pemerintah dan swasta, juga pasar uang. Reksadana pendapatan tetap ini jenis reksadana yang paling stabil dibandingkan jenis reksadana lainnya. Juga dananya bisa ditarik kapan saja. Ketiga, reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis investasi reksadana yang kamu miliki imbal hasil yang tinggi, namun dengan risiko yang tinggi pula. Seperti kata pepatah, high risk, high return. Semakin tinggi
resikonya maka semakin tinggi pula keuntungannya. Bagi kamu yang punya ketertarikan dengan dunia saham tapi masih ragu atau takut untuk berinvestasi saham secara langsung, kamu bisa menjajal beli reksadana saham terlebih dahulu. Yang terakhir itu reksadana campuran. Reksadana campuran ini adalah jenis reksadana di mana dana kamu akan dialokasikan ke berbagai instrumen investasi, mulai dari saham, obligasi, dan ke pasar uang. Reksadana ini adalah jenis reksadana dengan imbal hasil paling tinggi dibandingkan reksadana lainnya. Nah, apa sih keuntungan investasi di aplikasi Bibit? Aplikasi Bibit itu memiliki 4 keuntungan ya. Yang pertama itu gratis biaya komisi, biaya Rp0. Semua pembelian reksadana di Bibit gratis biaya komisi. Yang kedua, dana investasi yang minim. Kamu bisa memulai dengan dana serendah 10.000 dulu sampai kamu nyaman berinvestasi. Yang penting memulai. Yang ketiga itu cairan investasimu kapan saja. Dana investasi dapat dicairkan kapanpun dengan cepat tanpa penalti. Yang keempat, tidak dipajak. Keuntungan dari reksadana bukan merupakan objek pajak, berbeda dengan investasi properti atau emas. Nah, bagaimana memilih reksadana yang cocok? Di sini ada reksadana pasar uang atau RDPU. Itu isinya adalah deposito dan obligasi. Jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Untuk resikonya itu rendah, harganya stabil naik. Tujuan investasi untuk reksadana pasar uang ini adalah investasi jangka pendek atau kurang dari setahun. Nah, ini untuk reksadana pasar uang ini cocok untuk yang investasi reksadana pasar uang ini sangat cocok untuk dana darurat. Jadi sewaktu-waktu kamu ingin menarik dana, kamu bisa mengambil dari reksadana pasar uang ini. Yang kedua, reksadana obligasi atau RDO. Isinya itu minimal 80% di obligasi. Jatuh tempo lebih dari setahun. Resikonya menengah, bisa naik, bisa turun. Nah, tujuan investasinya ini untuk investasi jangka menengah. Jadi 1-5 tahun. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana saham ini isinya minimal 80% di saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Risiko reksadana saham ini tinggi, bisa naik, bisa turun. Dan tujuan investasinya itu untuk investasi jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Nah, apa sih risk score itu? Nah, dalam aplikasi Bibit itu dengan teknologi Robo Advisor, kamu hanya perlu menjawab 6 pertanyaan. Dan nanti sistem Bibit akan memberikan rekomendasi portofolio dengan return optimal untuk investasi reksadana kamu. Jadi di aplikasi Bibit itu ada 3. Yang pertama, konservatif. Nilai skornya itu 0-4. Berdasarkan hasil jawaban kamu, Robo Advisor Bibit merekomendasikan komposisi portofolio investasi kamu untuk lebih berat terhadap reksadana pasar uang dan obligasi untuk menghasilkan return yang setidaknya di atas angka inflasi secara konsisten dengan nilai fluktuasi yang minimal. Yang kedua itu moderat. Nilai risk score-nya itu 4-7. Berdasarkan hasil jawaban kamu, Robo Advisor Bibit merekomendasikan komposisi portofolio investasi kamu untuk lebih berat ke reksadana, obligasi, dan pasar uang dengan meningkatkan diversifikasi di reksadana saham untuk return di atas angka inflasi dengan risiko yang moderat. Yang ketiga itu ada agresif.
Nilai skornya itu 7-10. Berdasarkan hasil jawaban kamu, Robo Advisor Bibit merekomendasikan komposisi portofolio investasi kamu untuk lebih berat di saham, dibantu dengan sedikit diversifikasi di reksadana obligasi untuk menghasilkan return yang maksimal untuk jangka panjang. Toleransi kamu terhadap risiko cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang cukup tinggi untuk mencapai return tertinggi. Bagaimana cara memulai investasi yang cocok untuk pemula? Jadi di Bibit itu ada 2 cara. Yang pertama itu tinggal mengikuti rekomendasi Robo. Yang kedua itu nabung rutin setiap bulan secara konsisten atau DCA, Dollar Cost Average. Nah, untuk mengikuti rekomendasi Robo, 1, Robo akan menentukan alokasi yang optimal yang sesuai dengan level risiko kamu. Yang kedua, Robo akan membantu seleksi reksadana dengan performa dan track record yang baik. Yang kedua, nabung rutin atau DCA, Dollar Cost Average. Yang pertama, nabung rutin ada kunci sukses investor jangka panjang. Yang kedua, tanpa harus menentukan waktu yang tepat. Nah, tips buat kamu yang baru mencoba investasi. Nah, yang pertama itu buka home, kemudian klik tambah portofolio. Yang kedua, pilih tujuan investasi kamu, bisa pendidikan, pernikahan, umroh, gadget, dan lain-lain. Setelah memilih tujuan investasi kamu bisa pilih terapkan. Yang ketiga, kamu bisa isi nama portofolio, jumlah yang akan dikumpulkan, dan kapan target waktunya. Nah, di sini saya mengisi nama portofolio dengan membeli mobil. Uang yang harus terkumpul senilai 500 juta dan tujuan targetnya itu 2030. Yang keempat, pilih mau ikuti Robo Advisor atau pilih reksadana sendiri. Setelah itu bisa pilih lanjut. Kemudian dengan target senilai 500 juta, maka kamu harus menabung setiap bulan senilai 2.700.000 sampai bulan Agustus 2030. Kemudian klik simpan. Yang keenam, nah portofolionya berhasil dibuat nih. Tinggal kita mulai investasi sekarang atau mulai nabung rutin untuk memulainya. Nah, ketika kamu klik nabung rutin, kamu bisa pilih reksadananya, pilih metode pembayarannya, pilih frekuensinya, mau bulanan atau mingguan, dan pilih tanggal pembelian per bulan. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan dana darurat dari gaji? Nah, di sini kamu bisa mengumpulkan dana darurat dengan cara pilih home, klik icon search pada pojok kanan atas, kemudian pilih dan klik reksadana pasar uang atau RDPU. Nah, setelah itu kamu dapat memilih reksadana yang tersedia. Nah, berapa lama proses pembelian reksadana di Bibit? Pembayaran sebelum jam 1 siang itu 1 hari kerja. Sebagai contoh, misal pada hari Senin kamu membeli pada pukul jam 9, maka akan diversifikasi oleh manajer investasi pada hari yang sama, yaitu Senin jam 10 malam. Dan proses pembelian selesai akan pada bursa berikutnya, yaitu jam 10 malam pada hari Selasa. Nah, yang kedua,
pembayaran setelah jam 1 siang itu 2 hari kerja. Apabila, sebagai contoh, apabila kamu membeli pada hari Senin jam 3 sore, maka akan diversifikasikan manajer investasi pada hari bursa berikutnya, yaitu hari Selasa jam 10 malam. Dan proses pembeliannya akan selesai di hari selanjutnya, sekitar jam 10 malam pada hari Rabu. Nah, apakah reksadana bisa dicairkan kapan saja? Reksadana itu berbeda dengan deposito. Kalau kamu menyimpan uang di deposito, ketika kamu cairkan sebelum jatuh tempo, maka kamu akan kena denda penalti sekitar 0,5% sampai 3% dari pokok. Kalau di reksadana, kamu bisa tarik dana kamu kapan saja dan tidak dikenakan denda penalti. Prosesnya pun sangat mudah dan gratis biaya transaksi jika menggunakan aplikasi Bibit. Dana hasil penjualan reksadana akan masuk ke rekening kamu maksimal 7 hari kerja sesuai prosedur dari OJK. Untuk jenis reksadana pasar uang biasanya lebih cepat, sekitar 2-3 hari kerja sudah masuk ke rekening kamu. Nah, untuk catatan, untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu bukan termasuk hari kerja. Nah, terima kasih teman-teman yang telah menonton. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.